Kembali bersama Kreatif Etrik. Oke, pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat berita acara yang formatnya sama untuk orang-orang yang berbeda. Mungkin ini sering terjadi pada pekerjaan kita, ya. Contohnya berita acara yang isinya seperti ini. Kemudian juga untuk ini contoh di Pemda, ya, Pemda provinsi. Ini untuk dinas pemukiman dan dinas perumahan dan pemukiman. Ini untuk dinas pemberdayaan masyarakat desa. Ini untuk dinas koperasi dan usaha kecil. Kemudian dinas bina marga, dinas perkebunan, dinas perhubungan, dinas kehutanan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pariwisata kebudayaan, dinas perpustakaan dan arsip daerah, dan dinas tanaman pangan dan hortikultura. Nah, formatnya sama, tapi orang-orang yang menandatangan pada berita acara ini berbeda-beda. Kalau dibuat satu-satu, tentu masalahnya adalah kita harus membuat satu-satu isian ini, kemudian mengisikan satu-satu dari dinas apa, kemudian dari kota mana, namanya siapa yang nanda tangan, NIP-nya siapa, NIP-nya berapa, kemudian juga sama. Nah, tentu ini tidak simpel. Bagaimana cara membuat simpel? Jika kamu mempunyai contoh seperti inilah, ya. Ini adalah berita acara dengan kop surat dinas. Nah, ini ya, tadi yang disampaikan. Yang harus kita isi adalah ini. Kalau harinya berbeda masing-masing berita acara, maka ini harus diisi. Kemudian dinasnya kalau ganti-ganti, maka ini harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi karena filenya di copy, jadi isiannya masih belum diedit gitu kan, akhirnya salah. Nah, kalau narasinya ini sama, ya, nomor 1, 2, 3 nggak dirubah, berarti silahkan seperti ini. Kemudian di sini ada yang harus diperhatikan juga, tanggalnya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita hanya ngopi pada hari ininya dengan tanggal di sini beda isiannya gitu kan. Nah, itu akan jadi masalah pada saat setelah ditandatangan ternyata diketahui baru itu salah gitu. Nah, ini yang kuning ini adalah yang harus diganti nama-namanya dengan NIP-nya tentunya. Nah, seperti ini ya. Cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan mail merge, ya. Jadi yang pertama harus dibuat oleh kamu adalah draft, ya. Draft berita acaranya harus dibuat dulu, misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua, dibuatkan data penandatangan pada berita acara ini, ya, tentu harus lengkap. Setelah itu nanti digabungkan. Jadi file Word dengan datanya nanti digabungkan. Nah, bagaimana cara menggabungkannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang kita buat tadi sampaikan, pertama adalah kita buat file Excel, ya, file Excel. Kemudian kita isikan apa yang diperlukan. Ini yang kuning ini misalnya pada hari ini titik-titik, oh iya, hari gitu kan. Kemudian harinya, kemudian tanggal berapa, ya, tanggalnya tanggal berapa. Kemudian kita butuh juga tanggal untuk yang di lokasi ini, penandatangan berita acara, misalnya Bandung. Nah, ini tanggalnya butuh. Kemudian kita butuh nama dinasnya apa, ya, dinas teknisnya itu. Kemudian nanti siapa yang nanda tangannya, ya.
nama penandatangan dinas provinsi misalnya, kemudian NIP-nya, NIP penandatangan di dinas provinsi. Kemudian ini di kota mana ya, kota mana disiapkan variabel untuk variabelnya. Kemudian nama yang akan menandatangan di sini, misalnya di sini adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Kota. Kemudian NIP-nya juga disiapkan ya. Kemudian ke bawah misalnya, oh ya ada fasilitator, ini fasilitatornya tulis namanya, disiapkan, kemudian NIP-nya ya. Kemudian ada lagi yang di sebelah kanan, jadi fasilitator sebelah kanan, NIP dan namanya gitu ya. Contoh, kita isikan. Oke, contoh nih. Nah, itu ya, misalnya kita isikan di sini hari Jumat ya. Kemudian tanggalnya 18 Februari 2022 ya. Ini di tanggal teksnya seperti ini, 18 Februari. Kemudian dinasnya misalnya Dinas Kesehatan. Misalnya tangan dari kepala dinas provinsinya, misalnya lagi setiap ini NIP-nya berapa. Kemudian di kota Cimahi ya, ini data kota Cimahi. Nanti yang datangannya itu misalnya wali data kota Cimahi, NIP-nya berapa. Kemudian fasilitator dari provinsi Diskominfo-nya siapa, NIP-nya. Dari BPS provinsi siapa, NIP-nya siapa. Seperti itu ya. Kita buat aja langsung, lanjut gitu ya. Nah, lanjut ya, kita ketikkan lagi. Seperti ini ya. Jadi untuk 12 berita acara nih kita siapkan datanya ya, sampai lengkap nih. Oke, seperti ini. Jadi kalau namanya sama, tinggal di copy saja, di copy seperti biasa. Misalnya ini dari sini sama ya, tinggal di copy saja, double klik sampai bawah. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat kalau ini kita ada yang beda hari, berita acaranya dibuatkan tulis seperti ini, beda hari ya. Kotanya juga beda, misalnya kota Bandung, nanti penandatangan di sini beda juga misalnya. Ya, di sininya beda lagi. Nah, ini bisa berubah berbeda-beda. Terus kebutuhannya ditambahkan sampai tuntas, sampai sebanyak apa berita saya yang kita akan buat. Kalau ini sudah selesai, ya silakan ditutup. Oke, simpan ya. Nah, dari file yang kita buat ini ya, yang kita garis bawah dikasih warna kuning ini, sekarang sudah bisa digabungkan ya, karena kita sudah mempunyai database-nya. Contoh menggabungkannya adalah ini yang kuning ya, boleh kita blok gitu kan, blok boleh, atau sebelumnya kita gabungkan dulu datanya. Kita pilih menu mailing, kemudian kita pilih select receiver. Oke, kemudian use and existing list. Oke, kita cari filenya di mana tadi membuat file Excel-nya. Oke, nah ini penandatangan berita acara ya, kita buat file tadi misalnya. Oke, ini akan ditanya sheet yang keberapa yang dipakai, karena tadi kita membuat hanya satu sheet satu saja. Oke, ini artinya ini sudah gabung ya, sudah gabung antara data dan variabelnya, data dengan filenya. Nah, kita bisa langsung melakukan ya penyisipan variabel di sini. Bolehlah di blok ya. Kemudian mailing, kemudian insert ya. Ini di dulu insert. Oh, ini adalah hari ya, pada hari. Oke. Nah, setelah hari kita spasi ya. Kemudian nambah lagi narasi tanggal. Nah, oke. Kemudian ini dinasnya dinas apa? Dinasnya masukkan.
Oke. Setelah ini ada spasi, di spasi saja. Nah, kemudian di mana nih? Oh ini tanggal ya. Kita butuh tanggal ya. Tanggal. Insert tanggal. Oke. Kemudian ini dinasnya dinas apa? Kembali lagi. Dinas. Ya. Kemudian ini nama kepala dinas provinsinya, tanda tangan dinas provinsi. Ini enter saja. Oke. Kemudian NIP-nya nih, masukkan, insert NIP dinas provinsi. Ya. Selanjutnya yang berubah lagi apa? Oh ini kota. Kotanya harus jadi variabel, ganti-ganti ya. Insert kota. Oke. Kemudian ini nama kepala Diskominfo kota. Ini tanda tangan Diskominfo kota ya. Kalau ini enter saja. Nah, kemudian ini NIP-nya. NIP Diskominfo kota. Oke. Kemudian ke sini fasilitator Diskominfo provinsi. Fasilitator Diskominfo provinsi. Oke, ini enter. Kemudian NIP ya, Diskominfo provinsi. Kemudian ini fasilitator BPS provinsi. Enter. Kemudian ini NIP BPS provinsi. Nah seperti itu ya. Jadi kenapa saya tadi melakukan enter ya, kalau yang naik ini karena ini dibuat dalam 2 kolom gitu kan. Ini dibuat filenya dalam 2 kolom hingga untuk memudahkan kiri kanannya. Nah ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Kita lihat perbedaannya. Ini bisa kita lihat hasilnya ya di preview. Ini nih preview result ya. Ini kan ini variabelnya ditampilkan. Kita lihat hasilnya, klik. Nah, seperti ini. Jadi Jumat 18 Februari 2022 telah ya, sepakati data dalam lingkup dinas kesehatan. Nah, ini 18 Februarinya sama seperti ini. Ini dinas kesehatannya, ini nama, ini NIP-nya, ini nama kota Cimahi, siapa, kemudian nah udah ganti ya, semua. Kita ingin tahu untuk berita acara selanjutnya seperti apa, lihat saja ini next. Nah ini udah gak jadi. Ini untuk dinas tenaga kerja dan transmigrasi ya. Oke, lihat ini dari sini aja kita ngelihatnya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, atau kita kecilin dulu lah biar kelihatan. Nah ya, ini yang berubah. Oh atasnya oke lah, pasti berubah ya. Ini lihat berikutnya lagi adalah nah, dinas perumahan pemukiman berubah. Kemudian lanjut dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ya. Lanjut dinas koperasi usaha kecil mikro. Nah seperti ini yang berubahnya ya, terus gitu kan yang berubahnya. Nah ini kalau udah beda tadi Cimahi sekarang Kota Bandung, sudah otomatis ini berubah gitu kan, sesuai dengan database. Oke. Nah seperti itu. Nah kemudian ya ini Mbak, terus aja ya sebanyak database-nya gitu kan. Kalau kita ada 23 berita acaranya berubah. Nah ini kalau tadi saya buatkan draft berita acaranya, saya dikasih kuning-kuning biar memudahkan teman-teman untuk melihat perubahannya ya. Gimana kalau menghilangkannya? Tinggal di blok saja gitu kan, di blok saja. Kemudian ininya ini ya, stabilonya hilangkan, no color. Nah, udah selesai ya. Bagaimana cara memanfaatkannya, ngeprintnya? Kita bisa menu melis lagi ya. Kita bisa membuat
file hasilnya nih dengan menu ini, atau kalau melihat hasilnya seperti ini, atau maaf ini nih ya, hasilnya tinggal dipilih mau dijadikan sebagai dokumen Microsoft Word lagi yang nanti hasilnya sudah jadi, atau mau langsung di print, bisa langsung di print juga bisa ya. Jadi kita filenya masih punya nanti. Kalau ada perubahan bisa dirubah lagi. Contoh ya, mau di print. Nanti di print dari yang halaman berapa kita bisa atur ya. Mau semua, mau yang halaman ini saja gitu kan. Lihat di sini. Di tampilan ini nih yang di atas nih. Ya, yang ini nih. Mau ke berapa yang akan kita print. Ya, kalau mau semua ya silahkan print semua gitu kan. Print semua. Oke. Nah, ini ya. Kalau ini mau di print ke printer, tinggal oke saja. Kalau ingin filenya PDF, tinggal print to PDF. Oke, kita lihat. Nah, simpan hasilnya. Misalnya ini adalah print berita acara. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat tadi. Kita nyimpen tadi di download nih. Nih ya. Ada print berita acara. Kita double klik. Nah, kita sudah punya file PDF berita acara tadi yang kita buat ya. Kita lihat hasilnya nih ya. Ini ada copy surat seperti biasa. Nih. Nah, seperti ini filenya ya, PDF. Satu nih ya. Kita kan ini ada 23 halaman nih ya. 1 2 3 seperti ini ya berita acara yang sudah jadi. Ini bisa kita simpan, kita bagikan atau kita print. Itu cara pertama ngeprint ke PDF. Kemudian kita juga bisa ya ngeprintnya jadi file ya, file masing-masing. Nih, pilih yang atas, klik semuanya, oke. Nah, hasilnya kita punya file berita acara masing-masing nih ya. Nah, ini bisa kita edit gitu kan. Kalau ini terlalu panjang misalnya, oh ya ininya karena kertas yang kita pakai kurang panjang. Nah, ini seperti ini. Ini bisa diedit ya. Jadi kalau kurang panjang tinggal diedit saja gitu kan. Seperti ini. Kalau mau diedit lagi. Sama. Seperti itu. Jadi yang penting adalah ini jadi ya 23 berita acaranya kita jadi ya, yang penting tadi settingnya harus pas. Kalau kita settingnya kertasnya kertas ukuran F4 ya F4 gitu. Kalau ukuran F4 kita jadikan ke setting ini adalah ukurannya letter ya tadi kepotong-potong, tapi ini bisa diedit. Seperti itu yang bisa disampaikan ya terkait dengan bagaimana cara membuat berita acara dengan penanda tangan yang berbeda-beda, dinasnya berbeda-beda, pada tanggalnya juga berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat membantu pekerjaan kalian. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan email ke infodata.indonesia@gmail.com atau komentar di chat video ini.